Oke, selamat petang dan salam sejahtera. Semoga saudara-saudari sekalian berada dalam keadaan sehat hendaknya. Selamat petang bagi Anda yang menuntun pada waktu petang, dan selamat pagi bagi Anda yang menuntun pagi, dan selamat malam bagi Anda yang menuntun waktu malam. Oke, kita bertemu lagi di video kali ini mengenai dengan menumbak. Menumbak ini, hari ini video kita mengenai dengan memfokuskan menumbak. Nah, di sini menumbak sebagai dua fokusnya. Satu, bagian mengerjanya menumbak, keduanya alatnya menumbak. Nah, mengerjanya menumbak. Mengerja menumbak ini tentunya di kebun kelapa sawit kita menggunakan alat tumbak. Menumbak ini dilakukan hanya 2 kali atau 1 kali dalam 1 bulan. Menumbak ini ia sama seperti menyabit. Menumbak yaitu mengambil buah, memetik buah atau menuai buah yang masak sahaja. Menumbak ini kita perlu menumbak 2 kali dalam 1 bulan atau 1 kali dalam 1 bulan. Kalau kita menumbak dalam 2 kali 1 bulan, bijinya kurang lerai. Kalau kita menumbak hanya 1 kali dalam 1 bulan, kiraan hari 1 bulan, bijinya banyak lerai ya. Dan kerja menumbak ini sebenarnya kerja wajib dilakukan dalam 1 bulan, karena kalau kita terlambat atau mengabaikan kerja menumbak, berarti kita mengabaikan juga income atau pendapatan pekebun itu sendiri. Nah, menumbak ini kalau kita menumbak dalam hanya 1 kali dalam 1 bulan, keburukannya banyak biji lerai atau loose fruit. Jadi kita banyak pungut biji lah gitu kalau menumbak dalam hanya 1 kali dalam 1 bulan. Seperti yang ini merah sudah masak ya. Menumbak ini adalah sama maksudnya dengan menyabit ya, cuma karena menumbak dan menyabit itu tujuannya satu, yaitu menuai buah kelapa sawit yang masak sahaja ya. Bezanya kalau menumbak ini kita menggunakan alat tombak, dan kita menumbak pokok kelapa sawit, kita menuai pokok kelapa sawit, buah kelapa sawit yang parasnya masih rendah, sekitar 2 kaki hingga 5 kaki atau sedapat yang mungkin. Contoh yang panjangnya begini. Untuk panjangnya yang begini. Dan kita menggunakan alat tombak ini untuk mengambil buahnya. Nah, sementara kalau yang sabit pula itu kita menggunakan pisau sabit ya. Kita tidak menggunakan pisau tombak. Kita menggunakan pisau sabit untuk mengambil atau menuai buah kelapa sawit yang pada ketinggiannya paras melebihi 5 kaki hingga 30 kaki atau lebih. Itu kegunaannya kita menggunakan pisau sabit, tapi hakikatnya atau tujuannya adalah sama, yaitu menuai buah kelapa sawit yang masak sahaja ya. Jadi kita kongsikan juga bagaimana cara memakai tombak ya. Ia sama sepertinya memakai sabit. Dia bermula dari kita menggunakan teknik atau cara sisi samping atau kiri ya. Sabit begitu juga, cuma sabit itu kita tarik, tombak ini kita cucuk ya. Kita cucuk dia, kita ayun ya. Contohnya begini, kiranya buah ini kita tumbak bagian tepi di sini, dan buah yang masak ini di bagian sini kita tumbak sebelah sisi sebelah sini. Jadi misalnya buah ini berada di depan saya, jadi sini sebelah kanan, sini sebelah kiri. Jadi saya ambil sebelah kanan untuk mengambil, memetik atau menuai buah ini. Sepertinya begini. Nah, sementara buah yang sebelah ini berada di sebelah kiri saya, jadi saya ambil sebelah sisi kiri ya. Kenapa
Apa tujuan kita ambil sisi kiri, sisi kanan? Pertama, untuk supaya tombak itu mudah atau tajam memutuskan atau memangkas kelapa sawit itu. Dan kedua, sudah tentunya supaya kita tidak tertindis oleh pelapa dan buah yang jatuh. Ya. Semasa kita menumbak, kita jangan habiskan pelapa ini untuk dipangkas semata-mata untuk memudahkan memetik atau menuai buah yang masak, karena terdapat pokok kelapa sawit yang buah masaknya berada di dalam, dilapisi oleh pelapa yang banyak. Jadi seharusnya pelapa itu jangan kita pangkas sehabisnya, karena ada limit atau ada limit pelapa ini untuk ditinggalkan di pokoknya. Jadi caranya, kita kadang kalau kebun kita sendiri kita jaga dengan baik, rapi, buah seperti ini kita boleh tumbak dengan cara tumbak curi. Ya, kita sisip saja begini, dan buah ini dikeluarkan. Dan pelapa semua ini tidak boleh dijatuhkan semua. Ini dan ini dan ini. Ya, pelapa semua ini kita tidak boleh jatuhkan sebenarnya. Kita ada limit untuk meninggalkan pelapa ini. Pelapa ini kita tidak boleh jatuh, ini kita tidak boleh jatuhkan. Sebelumnya ini pun tidak boleh jatuhkan, tapi oleh karena pelapa ini sudah pendek, mungkin boleh. Ini sebenarnya kita tidak boleh pangkas ini juga, ya. Kita kira dia punya pelapa. Semasa menumbak atau semasa pruning, sebenarnya kita tidak sembarangan memangkas pelapa itu supaya kelihatan cantik. Kita semasa menumbak atau pruning, kita harus memerhatikan jumlah pelapa yang ditinggalkan, ya. Jadi pelapa yang kita tinggalkan seharusnya sebagian besar banyak, ya. Lebih kurang sekitar 34 pelapa hingga 64 pelapa kita tinggalkan pada setiap pokok sawit, ya. Tujuannya ialah supaya penghasilan makanannya melalui proses fotosintesis itu mencukupi, ya. Karena setiap tumbuhan atau kelapa sawit ini juga mempunyai proses fotosintesis, karena tumbuhan yang berdaun. Kalau tumbuhan yang tidak berdaun, ya sama sekali tidak ada fotosintesis. Tapi kelapa sawit ini juga mempunyai proses fotosintesis, yaitu di mana ia memerlukan karbon dioksida, cahaya matahari, dan air untuk diproses menjadi makanan dan keluar melalui oksigen. Jadi kita tinggalkan pelapa 34 hingga 64 pelapa di atas, ya. Tujuannya supaya proses fotosintesisnya mencukupi, ya, proses fotosintesis. Nah, sedikit mengenai dengan proses fotosintesis. Fotosintesis ini ringkasannya begini. Kalau kita masih ingat yang pelajaran sekolah menengah, kalau zaman sekarang sekolah rendah darjah 4 sudah ada pengetahuan atau sudah diajarkan dengan proses fotosintesis. Jadi fotosintesis ini berlaku di pokok kelapa sawit ini begini. Daun kelapa sawit ini dia memerlukan unsur matahari dan karbon dioksida, ya. Matahari, cahaya daripada matahari, karbon dioksida daripada manusia, populasi manusia dan hewan dan sebagainya. Manakala air itu diperoleh daripada diserap melalui akar kelapa sawit, diserap dan naik di daun, dan sementara di daun itu akan memproseskan 3 elemen ini menjadi makanan dia sendiri. Dan itu juga nutrisi, ya, nutrisi kelapa sawit itu sendiri melalui proses fotosintesis, ya. Proses fotosintesis ini sesudah 3 elemen ini bercampur, yaitu air,
karbon dioksida dan cahaya matahari, maka dia akan diproses melalui proses fotosintesis, dan elemen tiga benda itu disedot dan akan dikeluarkan menjadi oksigen, ya. Dan sudah tentunya nutrisi, supply nutrisi kelapa sawit itu sendiri selain daripada taburan baja yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu sebabnya pelepah ini wajib kita tinggalkan jumlah pelepah yang optimum, yang garis panduannya atau yang sering kita amalkan, atau pekebun-pekebun seperti saya dan Anda harus mengamalkan meninggalkan jumlah pelepah sekitar 34 hingga 64 pelepah pada usia 5 tahun hingga lebih. Ya, begitu. Jadi kalau pelepah ini kurang daripada yang standar itu, maka supply nutrisi dia juga kurang untuk pokok kelapa sawit itu sendiri, ya, melalui proses fotosintesis itu. Nah, kalau pelepah ini lebih pula, pelepahnya melebihi dari yang standar kita, yang di garis panduan kita sebagai petani, kalau melebihi ini menyebabkan pembaziran ataupun resepan sebaran nutrisi kelapa sawit itu sama ada melalui proses fotosintesis atau taburan baja terbazir, ya. Karena apa? Karena pelepah yang terlalu banyak itu sepatutnya sudah dipangkas. Tapi kalau tidak dipangkas, sudah pastinya ia masih memerlukan nutrisi-nutrisi yang diambil dari proses fotosintesis ataupun taburan baja manusia atau pemilik pekebun itu. Jadi ada pelepah yang separuh hidup, separuh lagi kering, sudah mati sebenarnya, tapi batangnya masih hijau. Batang masih ini hijau atau sebelah itu masih hijau. Misalnya contoh, ini batangnya masih hijau, tapi ujungnya sudah kering. Itu patutnya kita pangkas. Karena kalau kita tidak pangkas, ia masih memerlukan resepan, ia masih memerlukan baja atau nutrisi. Jadi sebilangan banyak atau beberapa pelepah yang tidak dipangkas, yang harusnya dipangkas tapi tidak dipangkas, itu masih menjalankan aktiviti memakan atau memerlukan supply nutrisi. Jadi itu tujuannya. Jadi untuk menentukan bilangan pelepah yang harus ditinggalkan pada setiap pokok kelapa sawit, kita kira berpusar dari pucuk muda yang masih berdiri. Kita bermula kira dari sana hingga dia akan berpusar hingga turun ke bawah, dengan kiraan jumlah pelepah yang harus ditinggalkan sekitar 34 hingga 64 pelepah. Kita kira bermula dari pucuk muda yang masih berdiri dengan berpusar. Nah, itulah dia tadi fokus pertama mengenai menumbak sawit. Nah, sekarang kita fokuskan kepada yang kedua. Sekarang ini kita memfokuskan menumbak sawit. Tapi saya bahagikan kepada dua fokusnya, yaitu kerjanya menumbak dan alatnya menumbak. Nah, sekarang kita fokus kepada alatnya menumbak. Oke, saya perkenalkan alat menumbak, alat tumbak. Ini dia. Ini tombak. Tombak ini adalah besi ataupun elemen besi berbentuk leper dan bulat di bagian sini. Ya, tombak ini ada berbagai size-nya, kelebaran. Berbagai size lebarnya. Kita lihat di sini sebagai itu size-nya lebar. Yang ini size-nya 4 inci, ada juga tombak yang bersize 2 inci, 2 inci setengah, 3 inci, 4 inci dan 5 inci. Ya.
pelebaran tombak ini. Kenapa tombak ini ada yang berukuran kecil 2 inci, 3 inci, 4 inci, 5 inci hingga berukuran besar hingga 4 inci atau 5 inci ya. Ada kegunaannya ya. Kenapa tombak ini ada yang size berbeza size dia. Untuk tombak yang 2 inci lebarnya, 2 inci lebarnya itu tombak untuk digunakan pokok kelapa sawit atau kebun yang masih kecil, yang masih usia sekitar 1 tahun lebih atau 2 tahun, yang buahnya masih melekat di tanah ya. Kita menggunakan tombak yang 2 inci. Kenapa kita guna tombak yang 2 inci? Supaya bila kita cucuk ambil buahnya atau memangkas buahnya, dia tepat pada batangnya ya. Kenapa kita tidak pakai yang 4 inci untuk kelapa sawit yang masih rendah? Karena kelapa sawit yang masih rendah itu pelepahnya masih kecil. Jadi bila kita guna tombak yang lebar seperti ini 4 inci, pelepah yang lain itu terputus, yang seharusnya kita tidak putus, terputus. Jadi itulah tujuannya. Dan itu pertama. Kedua, di tombak yang lebar dia akan melukai batang pelepah ataupun pelepah-pelepah yang lain. Jadi penggunaan tombak ini kita sesuaikan lebarnya, size-nya dengan usia pokok kelapa sawit itu sendiri. Nah, untuk tombak 4 inci ini sesuai digunakan pada usia kelapa sawit yang sudah melebihi 3 tahun atau parasnya sudah, paras tingginya 2 kaki atau lebih, atau seperti tingginya ini. Karena pelepah majority atau kebiasaannya atau normalnya pelepah pada pokok kelapa sawit seperti ini, pelepah dia di bagian sini sudah lebar. Jadi dia amat sesuai untuk yang tombak yang selebarnya ini. 5 inci pun masih boleh ya. Kenapa kita tidak guna yang tombak 2 inci ya? Dan yang 2 inci, sekitar 2 inci begini lebar dia. Kenapa kita tidak guna lidah tombak yang 2 inci untuk menombak yang sebegini tinggi atau pelepah yang sebegini? Karena pertama ialah kita sukar memutuskan atau memangkas pelepah itu ya. Kita balik-balik tombak, balik-balik pangkas, namun pelepahnya masih belum terpangkas karena yang mata tombak ini hanya mengenai sebahagian ya. Tidak, mata tombak itu tidak mengenai semua bahagian pelepah ini, maka pelepah itu sukar dipangkas ya. Kita pangkas, kita tombak, mau ada 5 kali tombak baru pelepah ini putus. Jadi cara kerjanya tidak betul. Jadi cara kerjanya di situ skill kita tidak betul. Tadi kita menggunakan lidah yang lebar supaya paling pun kita tombak ini, kita pangkas ini hanya 1 kali tombak atau 2 kali. Sudah terlerai, terpisah dari batang pokok kelapa sawit. Itu tujuannya kenapa tombak itu ada yang size kecil dan ada size lebar. Size kecil itu sesuai untuk kelapa sawit yang masih kecil usianya atau buahnya atau pelepahnya masih melekat di tanah. Sekitar umur kelapa sawit biasanya begitu, akal paling subur pun 1 tahun lebih, 2 tahun atau 3 tahun. Nah, jadi untuk pelepah yang untuk lidah tombak yang lebar 4 inci atau 5 inci itu untuk pelepah kelapa sawit yang usia kelapa sawit itu sudah melebihi 3 tahun ataupun ketinggian parasnya melebihi 2 kaki atau melebihi dan seterusnya ya. Tombak ini kita boleh dapat di kedai atau kita boleh peroleh lidah tombak ini melalui kita bikin sendiri ataupun kita beli di mana-mana kedai yang menjual lidah tombak. Biasanya di kedai-kedai hardware lah ada jual nih. 4 inci ini.
Tengok kawan, ada yang 2 inci. Ini batu gusuk kah bikin asa. Masa kita memilih tombak, kita harus memastikan tombak ini yang tajam ya. Waktu kita beli tombak ini, kita tidak tahu tombak ini tajam sudah atau belum, karena sampai di rumah atau di kebun baru kita asak dia sehingga tajam. Jadi waktu kita memilih tombak ini, pastikan kita pilih tombak yang berpotensi atau memang yang tajam ya. Tombak yang tajam itu tombak yang ada seseb. Kalau dusun bilang seseb, dia punya mata tajam ini, seseb dia cukup ya, itu bagus karena dia tahan dan dia tajam ya. Kalau kita terpilih tombak yang tidak seseb atau sesebnya tidak bagus ya, dia punya mata tajam ini lembek dan mudah tumpul. Maka kita, kalau kita sudah menombak mata tajam ini lembek, mudah tumpul dan balik-balik asa, itu keburukannya kalau kita terpilih tombak yang tidak cukup seseb atau tidak seseb. Sementara kalau tombak yang cukup seseb, bagus seseb dia ya, kita asa hanya 1 kali atau beberapa kali saja dia sudah cukup tajam. Jadi kita mulai kerja sampai habis kerja, dia punya ketajaman dia tidak berubah atau hanya berubah sedikit saja. Jadi itu kebaikannya kita memilih tombak yang cukup seseb atau baik sesebnya ya. Tidak tahu apa Melayu itu seseb. Bagi yang orang kampung atau orang yang biasa bikin parang, dia tahu pasal seseb dan dia pasti cun meneseb tombak juga ya, itu kelebihannya lah ya. Saya macam mana pembikinan tombak ini sehingga menjadi seperti ini ya. Pertama kita dapatkan lidah tombak ini dulu. Kedua kita ambil tangkai. Tangkai tombak ini kita bikin sendiri ya. Tangkai ini ada 2. Kita menggunakan tangkai kayu atau tangkai besi. Kalau kita menggunakan tangkai kayu, ya seperti ini ya. Kita pasang dia di tangkai kayu, kita ambil kayu, kita bulatkan dia seperti ini. Size bulat besarnya ikut kesesuaian kita, sama ada kecil dari ini atau size yang besar sedikit. Baru kita cocok lidah ini dengan tangkai kayu dan kita cok dia pakai paku, supaya tujuannya supaya tidak tercabut ketika bekerja mengerjakan menumbak ya, tidak tercabut ya. Kita ambil lidah, kita ambil batang ini, kita cucuk dia, kita kasih sarung, baru kita cok pakai paku seperti ini ya. Kita cok pakai paku, tujuannya supaya tidak tercabut atau tidak mudah tercabut ketika mengerja menumbak ya. Dan kalau yang tangkai besi, kita ambil tangkai besi karena tombak ini kita boleh, tangkai tombak ini kita boleh ambil besi ataupun kayu. Nah sementara kalau tangkainya besi, kita menggunakan tangkai besi, kita welding dia ya. Kita menggunakan welding besi ya. Jadi kalau misalnya lidah tombak ini patah atau tidak digunakan lagi, kita tanggalkan lidah tombak itu dari tangkainya, kita pakai grind ya, grind besi kalau yang bertangkai besi ya. Kalau yang bertangkai kayu, kita cabut balik paku lah untuk ganti lidah dia. Kalau kayu ini di mana-mana semada kita ukir atau kita buat sendiri tangkai kayu, atau kita centas saja kayu yang sama ukuran dengan lubang tombak ini, baru kita cucuk ya. Kayu yang masih hidup kita cari di hutan, kita ambil kayu itu sebagai tangkai ya. Lurus ke tidak lurus itu tidak penting, yang penting ada tangkai yang kukuh ya, dan boleh kita menumbak buah kelapa sawit. Dan kalau yang tangkai besi itu dia ada berat sedikit, tapi kita pilih besi yang ringan ya. Ada orang yang cun bikin tangkai tombak ini melalui
besi, yaitu tangkai sabit ya. Tangkai sabit itu pun boleh guna sebagai tangkai tumbak ya. Dari cara atau creativity kita bikin saja yang dia menjadi satu pasangan atau dia menjadi satu batang tumbak yang bagus ya. Seperti biasa, sebelum kita memulakan kerja menumbak, kita asah dulu pisau tumbak sehingga tajam ya. Pertama kita guna yang permukaan kesar dulu. Kalau tumbak ini masih tajam, lidah masih tajam, mata dia masih tajam, kita hanya gosok dia sedikit saja. Ini lidah tumbak, dan ini batu gusuk atau batu kasar atau batu asa. Dia ada dua bahagian permukaan, yaitu bahagian yang agak kasar sedikit dan bahagian halus. Nah, untuk memulai mengasah kita mulakan yang kasar dulu ya, baru kita lakukan yang halus. Jadi cara menggosoknya seperti ini. Hati-hati dengan jari ya, terkena mata tumbak, karena mata tumbak ini masih tajam. Jadi kita hanya perlu gosok sedikit saja ya. Dia gosok ini begini, sebaiknya begini, bukan gosok dia begini ya. Gosok dia tidak digosok seperti begini. Ini gosokan yang salah. Gosokan yang sebenar betul begini, menurut kebiasaan saya lah. Sesudah gosok bagian keras agak kasar, kita gosok yang bagian yang halus untuk mempertajam lagi mata tumbak itu. Oke, dan begitulah yang seterusnya ya. Menggosok tumbak harus ada air supaya senang menggosok tumbak. Kita mengasah, kalau tidak air, tidak menggunakan air, batu asa ini tidak seberapa melekat di benda yang kita asah, sama ada tumbak atau sabit ataupun parang, sekalipun kalau tidak ada air ya. Begini cara dia ya. Kita tumbak samping yang ini kita harus tanggalkan. Udah. Pemilihan lidah tumbak yang bagus memudahkan Anda untuk melakukan kerja menumbak. Pertama, tajam. Kedua, kelebaran dia yang melebihi lebar pelapa atau sama lebar dengan lebar pelapa. Yang tumbak yang dia punya mata dia tajam ya, tidak mudah tumpul. Dan ketika kita menumbak, kita harus hati-hati bagian sini ya. Ini bagian mudah patah kalau kita terlampau keras untuk cungkil buah itu, untuk kasih keluar buah itu. Sudah kita pangkaskan tangkai buah itu, baru kita cungkil dia keluar. Kita harus hati-hati yang bagian ini, di bagian sini, supaya tidak terlalu keras mencungkil, karena ini boleh menyebabkan patah, karena ini kayu ya. Kalau yang besi tangkainya dia tidak mudah patah ya. Tidak semua pelapa kita harus jatuhkan.
itulah tadi berkaitan dengan menumbak ini kita memfokuskan ada dua. Satu, kerjanya menumbak, dan keduanya alat menumbak atau alat tombak. Nah, kita sudah bahaskan tadi sedemikian. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya, ya pastinya berkaitan dengan atau berkaitan dengan kelapa sawit.